Selamat pagi anak-anak yang luar biasa dan hebat. Dan selamat pagi juga Bapak Ibu, orang tua di rumah. Salam sehat dari kami guru bimbingan dan konseling. Kami harapkan pendampingannya Bapak Ibu di rumah saat belajar anak-anak di rumah agar tercapai suatu kompetensi yang diharapkan. Bapak Ibu jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik anak-anak, hari ini layanan bimbingan konseling dengan materi moto dan prinsip hidup dengan aspek perkembangan, wawasan, dan kesiapan karir. Kompetensi mampu membuat moto dan prinsip hidup. Bidang bimbingan pribadi. Indikator pengetahuan tentang nilai-nilai kehidupan. Tujuan daripada layanan hari ini adalah agar peserta didik memiliki konsep kehidupan. Baik, pertama-tama Bapak ingin menjelaskan sedikit secara garis besar tentang judul dan uraiannya. Moto dan prinsip hidup. Mungkin anak-anak semua sudah pernah mendengar moto dan prinsip hidup. Tetapi Bapak yakin dan Bapak kira di antara kalian pasti ada beberapa yang sudah mendengar tapi tidak tahu arti. Maka moto itu adalah kompas hidup, pedoman arah hidup. Prinsip hidup adalah hal-hal dasar pada seseorang untuk berpikir dan berbuat supaya tidak melakukan suatu kesalahan. Itu secara garis besar ya. Kemudian aspek perkembangan tadi, wawasan dan kesiapan karir. Wawasan sendiri artinya pengetahuan. Kesiapan karir, kesiapan sudah tahu kan? Kesiapan artinya siap ya, kata dasarnya siap. Siap tentang karir. Karir secara khusus artinya berhubungan dengan dunia kerja. Sedangkan karir secara umum artinya perubahan yang bermakna atau berarti. Bapak kira anak-anak semua bisa mengerti ya. Baik. Yang berikut akan Bapak uraikan secara lebih terperinci pada penjelasan berikut ini. Bapak harapkan kalian semua ya selalu siap dan bersemangat ya. Jangan sampai loyo, tetap bersemangat. Karena di sana ada tujuan yang ingin kamu capai. Kamu ingin lulus. Kamu ingin satu saat mau bekerja supaya hidupmu lebih baik dari sekarang. Oke. Arah pembiasaan ya. Sebenarnya kesuksesan hidup seseorang dimulai dari moto dan prinsip hidupnya.
Karena itu merupakan pemicu yang paling jitu. Seseorang perlu suatu pendorong ya dalam meraih cita-citanya supaya terus bersemangat dan berusaha keras dalam belajarnya. Apabila mengalami hambatan dan kesulitan-kesulitan hidup, dia bisa bertahan. Dan hambatan dan kesulitan itu harus dihadapi, ya, dan harus juga diatasi dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan percaya diri. Maka disinilah sangat diperlukan sebuah moto dan prinsip hidup. Ya, sampai di sini kira-kira bisa dipahami anak-anak semua ya. Bapak kira bahasanya nggak terlalu sulit. Baik, Bapak uraikan secara lebih terinci. Moto adalah kompas hidup atau petunjuk arah hidup dalam usaha seseorang untuk mencapai tujuan atau cita-citanya. Sekali lagi Bapak ulang. Moto adalah kompas hidup atau petunjuk arah hidup dalam usaha seseorang untuk mencapai tujuan atau cita-citanya. Jadi coba diperhatikan di sini anak-anak. Moto di sini bisa berupa kata-kata, kalimat yang bijak, kalimat yang positif, yang bisa mempengaruhi seseorang supaya lebih bersemangat dalam belajar, bersemangat dalam mencapai tujuan atau cita-citanya. Ya, ini adalah moto. Kemudian prinsip hidup. Prinsip hidup adalah hal-hal dasar seseorang untuk berpikir dan berbuat supaya tidak melakukan kesalahan. Ya, Bapak ulang. Prinsip hidup adalah hal-hal dasar pada seseorang untuk berpikir dan berbuat supaya tidak melakukan kesalahan. Makanya kalau orang tidak punya prinsip hidup, tidak punya hal-hal dasar, maka seringkali selalu berbuat salah. Mungkin di antara anak-anak pun sama. Karena tidak punya prinsip hidup, seringkali banyak berbuat kesalahan. Itu disebabkan karena apa? Karena dia berbuat dulu baru pikir kemudian. Itu yang salah. Harusnya berpikir lebih dahulu baru berbuat. Itu yang benar. Itu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga pasti melakukan kesalahan karena ada kalanya berpikirnya belakangan. Buru-buru melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang, akhirnya salah. Oleh sebab itu ini jadi prinsip buat kalian, hal-hal dasar ini, agar kalian kan sudah tahu nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Nilai-nilai baik itu yang dipegang. Jadi sebelum melakukan sesuatu berpikir lebih dahulu. Itu Bapak kira bisa dipahami ya. Kemudian hambatan-hambatan yang dihadapi seseorang sering membuat emosi jadi labil. Kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari, dalam belajar, dalam hal apa saja, tidak selalunya berjalan mulus ya anak-anak. Tapi pasti ada hambatan-hambatan. Ya, ibaratnya ada suka dan duka. Tidak selamanya senang terus. Pasti hambatan-hambatan yang dihadapi seorang. Hambatan-hambatan ini sering membuat
emosi jadi labil. Emosi jadi labil ini artinya emosinya itu berubah-ubah ya, ada kala senang, ada kala sedih, ada kala galau, begitu. Contoh, mudah putus asa sehingga merugikan diri sendiri. Ya. Ini contohnya. Dengan memiliki prinsip hidup, seseorang dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Ya, dengan prinsip hidup ini. Prinsip hidup ini dapat mengubah perilaku seseorang loh. Jadi yang tidak baik menjadi baik. Jadi ini penting kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi hambatan atau ujian ini, harus berpikir secara realistis. Berpikir realistis artinya berpikir secara nyata, secara fakta, secara real. Ya, bukan diangan-angan. Sehingga dapat mengatasi masalahnya dengan bijak, dengan bijaksana. Itu adalah dua hal penting yang perlu kalian pelajari, perlu kalian pedomani dalam kehidupan sehari-hari, khususnya juga kalian sebagai pelajar, supaya dalam menerapkan dalam belajar kalian moto dan prinsip hidup. Bapak kira ini yang perlu kalian terapkan ya. Mungkin anak-anak bisa paham, mungkin kalau ada yang tidak mengerti nanti bisa ditanyakan ya secara khusus lewat WA group bisa. Baik anak-anak, jangan lupa nanti kalian mengisi link absen yang Bapak sudah kirim di grup. Kemudian kirim foto PJJ layanan BK hari ini. Ini jadi bukti bahwa kalian telah hadir dan ikut, bukan sekedar hadir, tapi ikut dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Dan untuk tugasnya nanti kalian kerjakan di Google Classroom. Tugasnya dengan membuat kata-kata, kalimat-kalimat, moto dan prinsip hidup. Ya, buat moto dan prinsip hidup. Di mana dicari? Bisa di buku-buku, majalah-majalah, bisa juga di internet. Ya, kalian bisa cari. Jadi 3 moto, 3 prinsip hidup. Kalimat motonya ada 3 macam. Kalimat prinsip hidup ada 3 macam. Bapak kira itu yang Bapak sampaikan, dan Bapak akhiri sampai di sini anak-anak. Apabila ada kekurangan pada layanan bimbingan dan konseling ini, pada kesempatan ini Bapak mohon maaf. Dan terima kasih atas kalian sudah bersedia untuk mengikuti layanan bimbingan dan konseling ini. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.